siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Gabriel Rompas dari kelas 6E4. Pada saat ini saya akan membuat tugas UAS, proposal tentang pengaruh restrukturisasi organisasi terhadap kinerja pegawai. Langsung saja ke latar belakang. Setiap perusahaan memerlukan strategi agar dapat bersaing yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan pelayanan kepada konsumen, sehingga dapat bertahan dalam persaingan bisnis tersebut. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam era persaingan bisnis memang semakin ketat. Maka dari itu, setiap perusahaan perlu mengevaluasi kinerjanya dan melakukan serangkaian perbaikan agar tetap tumbuh dan dapat bersaing sehingga kinerja perusahaan semakin meningkat. Sebuah strategi untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan salah satunya adalah dengan cara melakukan perubahan. Selanjutnya, identifikasi masalah dan rumusan masalah. Pertama, kinerja perusahaan yang menurun akibat struktur yang kurang baik. Kedua, melemahnya struktur organisasi pada perusahaan. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh restrukturisasi mampu meningkatkan kinerja pegawai? Kedua, faktor apakah yang paling berpengaruh yang menyebabkan penurunan kinerja pegawai serta restrukturisasi? Selanjutnya kita masuk pada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pertama, tujuan penelitian adalah menganalisis faktor yang paling berpengaruh yang menyebabkan penurunan kinerja pegawai setelah restrukturisasi. Kedua, mengetahui pengaruh restrukturisasi terhadap peningkatan kerja. Manfaat, menambah pengetahuan dan wawasan berpikir untuk penulis mengenai regulasi pemerintah dan pengaruhnya terhadap beberapa variabel lainnya, restrukturisasi organisasi dan kerja pegawai, sehingga nantinya dapat menjadi lulusan yang berwawasan luas dan memiliki kualitas yang mendekati tuntutan pasar saat ini. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2. Bab 2 pertama, kajian teoritis. Restrukturisasi organisasi pada struktur pemerintah daerah adalah penyusun kembali struktur organisasi perangkat daerah. Hal ini didasar oleh penataan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2018 tentang perangkat daerah. Restrukturisasi dapat juga dikaitkan dengan reformasi. Kailan 2010, makna reformasi secara etimologis berasal dari kata reformation dengan akar kata reform yang secara semantik bermakna make or become better by reforming or fighting right what is bad or wrong. Rumusannya ini menjelaskan bahwa dasarnya reformasi adalah melakukan perubahan untuk perbaikan dengan membuat sesuatu menjadi lebih baik dari yang sudah ada sebelumnya. Restrukturisasi sebuah organisasi dapat berarti membesar dan memperkecil struktur instansinya. Selanjutnya kita masuk pada alur pikir. Dalam konteks restrukturisasi organisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, organisasi birokrasi harus memiliki kompetensi baik dari sistem kelembagaan maupun dari sistem personil. Kompetensi kelembagaan merupakan kemampuan atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kompetensi kelembagaan mengandung makna bahwa organisasi yang dibentuk benar-benar memiliki kewenangan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan
tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Pertama, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution nomor 20 Pangkalan, Medan. Dinas PKB Sumatera Utara merupakan perusahaan perumusan hasil Provinsi Sumatera Utara. Penelitian dilakukan pada tanggal 15 April sampai dengan 21 Mei 2021 dan berlangsung selama 1 bulan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang merupakan penelitian yang menguji teori-teori yang menggunakan metode tertentu. Variabel-variabel yang penelitian diukur menggunakan dimensi dan instrumen penelitian sehingga menghasilkan data berupa angka yang dapat dianalisa secara statistik. Selanjutnya kita masuk pada populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek-objek penelitian yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan sebagian dari populasi yang meliputi responden yang telah dipilih dari total populasi disebut dengan sampel. Penelitian ini teknik perolehan sampel yang digunakan yaitu teknik total sampel. Total sampling adalah teknik pemilih sampel kita total sampel dengan total populasinya. Oke, jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan. Pertama, bidang umum 9 orang, 9 pegawai, harian 2 pegawai, sekretaris 8 pegawai, pegawai biasa 7 pegawai, dan swadaya di bidang swadaya 8 pegawai. Jadi total dari semua pegawai adalah 39 orang. Selanjutnya kita masuk pada teknik sampling. Kuncoro 2003 mengatakan sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi peneliti dengan derajat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan adalah 5%. Maka besarnya sampel dengan menggunakan rumus Slovin adalah sebagai berikut. N sama dengan N besar per 1 tambah N kali E2 sehingga N sama dengan 39 per 39 tambah 30 tambah 49 kali 0,05 pangkat 2. N sama dengan 39 per 1 tambah 39 kali 0,0025. N sama dengan 39 per 1 tambah 0,3225. N sama dengan 39 per 1,3225. N sama dengan 35,5 atau pembulatannya 36 orang atau pegawai. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Data penelitian ini menulis menggunakan teknik pengumpulan data secara umum adalah kuesioner, kemudian dimantu dengan wawancara dan observasi. Teknik yang digunakan penelitian sehingga mendapat data untuk dianalisis disebut dengan teknik pengumpulan data. Hasilnya kemudian dibuat menjadi kesimpulan. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah sekumpulan pertanyaan formal dan konsisten yang terangkai dan tertulis, ditujukan untuk memperoleh informasi dari responden. Oke, pertama adalah kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data primer menggunakan beberapa poin
pertanyaan dan pernyataan dengan format tertentu. Kedua, wawancara adalah metode pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian eksploratif dan studi lapangan. Ketiga, observasi. Teknik pengumpulan data yang paling sering dilakukan dalam desain ekspektasi dan studi kualitatif. Secara umum jenis data digunakan dalam penelitian dapat dibedakan menjadi data primer dan sekunder. Selanjutnya, sumber data. Sumber data di sini ada dua. Yang pertama adalah data primer dan data sekunder. Pertama, data primer. Data yang didapatkan langsung dari responden dengan menggunakan pengamat langsung atau observasi wawancara, dan hasil kuesioner adalah data primer. Pada penelitian ini data primer menggunakan informasi yang dapat karyawan serta kuesioner yang disebarkan ke karyawan. Kedua, data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang diperoleh studi Linertus seperti laporan tahunan perusahaan, jurnal-jurnal nasional maupun internasional, serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya, divisi operasional. Divisi operasional adalah variasi tertentu yang ditetapkan peneliti yang dapat berupa sifat objek, kegiatan maupun nilai yang dilaksanakan dianalisis dan dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian. Terdapat variabel restrukturisasi dan variabel kinerja pegawai. Selanjutnya, skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan seperangkat aturan yang diperlukan untuk menguantifikasikan data dari pengukuran suatu variabel. Alat bantu fasilitas yang dapat menghasilkan penelitian yang cermat, sistematik, dan mudah diteliti yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data disebut dengan instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala Likert dibuat dengan garansi tertentu dari sangat positif ke sangat negatif maupun sebaliknya. Selanjutnya kita masuk pada 4, data tulis. Pertama, karakteristik responden. Data karakteristik responden yang digunakan pada penelitian ini di antara lain jenis kelamin dan usia umum. Pertama, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Pertama, laki-laki, frekuensinya atau orangnya 17 orang, DP persentase 47%. Kedua, perempuan, DP orang atau karyawan 19 orang, DP presentasi 53%. Jadi total presentasinya adalah 100% dari 36 karyawan. Kedua, berdasarkan usia. Menunjukkan karyawan yang berusia 17 sampai 25 tahun mendominasi sebanyak 17 orang atau 47%, diikuti oleh karyawan yang berusia 26 sampai 35 tahun sebanyak 7 orang atau 9%. Kemudian karyawan yang berusia 34 sampai 41 tahun yaitu sebanyak 9 orang atau 25%. Dan karyawan yang berusia 42 sampai 49 tahun ada sebanyak 3 orang atau 8% yang paling sedikit. Selanjutnya, analisis statistik deskriptif. Pertama, persepsi responden terhadap variabel restrukturisasi adalah menunjukkan bahwa sebagian besar hasil tanggapan responden
terhadap setiap item pertanyaan adalah tidak baik sebab berada pada rentang nilai 1,8 atau 2,60. Keseluruhan responden memberikan persepsi baik terhadap variabel kinerja pegawai sebagaimana ditunjukkan nilai rata-rata keseluruhan variabel, yaitu sebesar 2,1%. Selanjutnya beranalisis statistik deskriptif berdasar terhadap variabel kinerja, menunjukkan bahwa sebagian besar hasil tanggapan responden terhadap setiap item pertanyaan adalah tidak baik sebab berada pada rentang nilai 1,8 atau sampai dengan 2,60. Keseluruhan responden memberikan persepsi baik terhadap variabel kinerja pegawai sebagaimana ditunjukkan nilai rata-rata keseluruhan variabel, yaitu sebesar 2,05. Selanjutnya analisis inferensial. Dari hasil tabel di atas didapatkan persamaan linear, yaitu 6,34Y tambah 0,74Y ketika Y 0 maka ketika X 0 maka Y-nya adalah 6,34. Ketika X-nya naik 1 maka Y-nya akan meningkat juga sebesar 0,71%. Kita masuk ke analisis inferensial. Pertama dari summary. Dilihat dari tabel 4,9 dapat dijelaskan bahwa nilai R square sebesar 0,1593, artinya variabel restrukturisasi mampu menjelaskan variabel kinerja sebesar 15,93%, sedangkan sisanya sebesar 84,87% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Penguji konvensi regresi bertujuan untuk menguji signifikasi hubungan antara variabel beda X dan variabel terkait Y. Apa X secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Y dengan langkah-langkah. Selanjutnya ANOVA. Nilai signifikat sama dengan 0,05 berdasarkan tabel 4,6. Nilai signifitas 0,1 yang berarti 0,05 disimpulkan bahwa signifikat dan model koefisien diterima. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan dari penguji hipotensi yang telah diperoleh dari hasil bahwa restrukturisasi organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kinerja karyawan yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kepuasan kerja, kemampuan kerja kepemimpinan, dan motivasi lingkungan kerja. Namun dari hasil tabel frekuensi persepsi responden didapat bahwa pengaruh restrukturisasi terhadap variabel kinerja adalah tidak baik atau rendah dengan nilai variabel 2,1 atau interval 1,8 sama dengan sampai 2,60. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab terakhir, yaitu bab 5. Pertama, kesimpulan. Pertama, restrukturisasi organisasi yang dilakukan oleh perusahaan X berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Kepuasan kinerja karyawan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, serta restrukturisasi organisasi dan kepuasan kerja secara simulasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, fungsi eksploitasi dan eksploitasi perusahaan X. Untuk kedua, mengikuti perkembangan bisnis yang berubah dan semakin berkembang bisnis perusahaan
Pemisahan fungsi eksploitasi dan eksploitasi dapat membuat karyawan memiliki pekerjaan yang lebih fokus di bidangnya dan memiliki pekerjaan dengan tugas yang lebih spesifik yang dapat meningkatkan kinerja karyawan yang berdampak pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Terakhir, saran perusahaan sebaiknya terus melakukan evaluasi terkait kinerja maupun kepuasan kinerja karyawan setelah terjadinya restrukturisasi secara jangka panjang. Kedua, perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan promosi karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan seperti mendesain jenjang karir lebih baik dan memberikan peluang promosi yang lebih baik. Oke, demikian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.